Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita akan memuji muliakan Tuhan. Tetap saja pegang mic-nya. Kita akan baca itu Erwin aja kipasnya. Ya. Kita akan membaca kitab Yeskiel secara bergantian ya. Yang pegang mic tetap pegang mic. Kita mulai ayat 18 ya. Memang secara keseluruhan dalam kitab Yeskiel pasal 45 kalau Bapak Ibu nanti membaca semua ada peraturan-peraturan yang Tuhan buat sedemikian rupa baik bagi raja, bagi imam-imam, bagi umat ya, umat bagaimana cara hidup yang berkenan kepada Allah dan juga bagaimana mengatur berkat-berkat itu ya, pembagian tanah ya dan semuanya. Nah, secara khusus kita mau melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan ya di dalam ayat 18. Ayat 18 saya baca, saudara Bapak Ibu akan membaca ayat yang 19. Jadi yang di rumah juga ikut membuka Alkitab ya. Ayat 19 Bapak Ibu, ayat 18 saya ya. Persembahan dalam hari-hari raya, itu perikopnya ya. Beginilah firman Tuhan Allah, pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan sucikanlah tempat kudus itu. Bapak Ibu, harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membunuhnya pada tiang-tiang bait suci dan pada keempat sudut jalur bait suci keliling yang ada pada mezbah dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ketujuh demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Pada bulan pertama pada tanggal 14 bulan 1 haruslah kamu merayakan hari raya Paskah, dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Selama 7 hari raya itu ia harus membawa korban bakaran bagi Tuhan. Tiap hari 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan yang tidak bercela, dan untuk korban penghapus dosa tiap hari seekor kambing jantan. Sebagai korban sajian ia harus mengolah 1 efa tepung dengan seekor lembu dan 1 efa tepung dengan seekor domba jantan dan minyak 1 hin untuk 1 efa. Pada bulan ke-7 pada tanggal 15 bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengelola seperti ini selama 7 hari, korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian dan minyak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat ada korban-korban yang harus mereka lakukan ya. Ini dalam perjanjian lama pola ibadah seperti itu ya. Sebelum Yesus Kristus mati di kayu salib untuk sebagai kurban yang sempurna, maka kurban-kurban yang dilakukan adalah binatang ya, yang tak bercacat celah. Nah, ada korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian dan minyak. Nah, kalau kita lihat dalam pembacaan ini betapa besar nilai yang secara rupiah ya yang harus dikorbankan ya. Bukan sesuatu yang gampangan kalau kita berhadapan dengan Allah. Nah, manakala kita temukan diri kita berdosa, misalnya raja berdosa, umat berdosa, maka dia harus mempersembahkan korban penghapus dosa ya supaya hidup mereka ya berkenan kepada Tuhan. Ini secara
ya lahiriah, ya mereka harus melakukan itu. Nah, di ayat 20 berkata begini, demikianlah engkau harus berbuat pada hari pertama bulan yang ketujuh demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Nah, kira-kira begini, dalam konteks PL ya. Nah, kita mau beribadah ke bait Allah. Tapi orang-orang yang masuk ke bait Allah haruslah orang-orang yang sudah dikuduskan. Ya. Nah, padahal sebelumnya umat ini melakukan dosa. Ya, hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, maka umat ini ya harus dikuduskan. Ya, umat ini harus dikuduskan, maka harus ada kurban. Ya, ada kurban yang dilakukan. Jadi binatang harus disembelih. Ya, ada kurban ya, kurban bakaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa ya tidak bisa kita hanya asal-asalan saja gitu ya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita tidak kudus, kalau kita ya hidup dalam dosa kemudian masuk dalam bait Allah, itu sangat berbahaya. Maka harus ada korban ya. Nah, kemudian di ayat 21, pada bulan pertama pada tanggal 14 bulan itu haruslah kamu merayakan hari raya Paskah. Ya, dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Perayaan hari Paskah yang mana yang diperingati oleh dalam PL atau oleh orang atau umat yang belum ya menerima atau belum mengalami ya keselamatan yang daripada Yesus. Dengan kata lain, sebelum peristiwa Yesus mati di kayu salib. Nah, perayaan Paskah dirayakan Paskah yang mana? Nah, Paskah yang dirayakan dalam PL adalah setelah mereka keluar bebas dari perbudakan di Mesir. Jadi itu yang mereka rayakan. Setelah keluar dari Mesir, mereka merayakan Paskah. Nah, itu sebabnya waktu Yesus ke Yerusalem dan mengatakan persiapkan untuk Paskah. Ya, jadi Paskah yang dimaksud adalah perayaan mengingat peristiwa di mana bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, berbeda dengan Paskah yang kita lakukan sekarang. Yang kita lakukan adalah Paskah setelah kematian Yesus Kristus. Jadi kalau dalam PL itu masih melambangkan ya, jadi sesuatu yang akan terjadi di mana keselamatan akan terjadi. Jadi perayaan dalam ibadah PL sebelumnya ada perayaan Paskah mengingat bebasnya mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, itu rupanya melambangkan bagi kita Paskah yang kita alami sekarang ada bebasnya kita dari perbudakan dosa. Nah, waktu mereka merayakan Paskah, perhatikan mereka harus ada kurban yang luar biasa. Ya, pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Ya, jadi harus ada pembersihan ya, pengudusan ya, pembersihan dari dosa. Ya, kalau kita konteks Bali, kita dengar istilah mecaru ya. Jadi caru itu dari binatang dalam PL. Kita lihat caru. Jadi binatang itu dikorbankan dan harus tercurah darahnya. Nah, selama 7 hari ya, selama 7 hari raya itu ia harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Tiap hari 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan yang tidak bercela, dan untuk korban penghapus dosa tiap hari seekor kambing jantan. Nah, kalau kita lihat korban-korban ini kemudian kita coba perbandingkan dengan hidup kita sebagai orang percaya. Kalau dalam PL betapa besarnya nilai rupiah, kalau kita katakan rupiah yang harus dikorbankan. Satu lembu berapa? Satu domba berapa? Satu kambing berapa? Harganya. Nah, kemudian dikatakan harus tiap-tiap hari selama 7 hari. Belum lagi setiap kali mereka melakukan dosa harus pembersihan. Ada lagi korban, ada lagi korban. Jadi dana yang harus mereka keluarkan untuk
Kurban-kurban ini sangat besar sekali, sangat luar biasa, supaya mereka layak di hadapan Tuhan, supaya mereka ya tidak binasa oleh karena dosa mereka. Jadi mereka harus bayar harga yang luar biasa. Nah, kita akan memahami arti daripada kematian Yesus Kristus di kayu salib manakala kita mengerti arti korban-korban ini. Ya, mereka melakukan korban-korban dan bahkan dikatakan ada korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian dan minyak. Jadi banyak yang harus mereka keluarkan, ya, untuk menghadap Allah, untuk masuk bait Allah, supaya mereka layak di hadapan Allah. Mereka harus ya mempersembahkan korban-korban, dan korban itu haruslah yang tak bercacat. Ya, jadi kalau misalnya ada binatang yang akan dikorbankan, ya lembu atau sapi itu, dia harus periksa apakah ada cacat atau tidak. Jika ada cacat secara fisik tentunya, ya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, imam-imam akan memeriksa. Dan kalau cacat ya nggak layak, nggak boleh. Tidak boleh disembelih, tidak boleh dikorbankan. Jadi mencari yang tak bercacat celah, yang sempurna. Kalau tidak bercacat tentu nilainya lebih tinggi dong dengan binatang yang kurang sehat gitu ya. Ini yang bagus, tambun, lemak-lemaknya, kemudian sehat, kuat. Nah ini harganya tinggi sekali. Nah mereka harus keluarkan dana untuk itu. Mereka harus melakukan itu. Jadi besar sekali nilai yang harus dikorbankan untuk datang menghadap Allah, yaitu dalam PL. Nah ternyata ini semua diselesaikan oleh Yesus di kayu salib, ya, sehingga kita datang ke bait Allah tanpa harus ada korban sekian, binatang sekian harus dikorbankan, tidak, ya. Tetapi ironisnya kita tidak menyadari, ya, karena kita sudah diselamatkan dengan harga yang sangat mahal, lebih mahal dari binatang tadi, yaitu darah Yesus. Kok akhirnya kita ada kecenderungan ya tidak menyadari nilai itu akhirnya dan anggap remeh. Kira-kira begini, kalau hari ini kita akan masuk ke bait Allah, kita harus menguduskan diri kita, ya, kemudian harus ada korban. Nah untuk 7 hari, tiap-tiap hari 1 ekor sapi. Harga sapi berapa? Berapa sekarang kira-kira harga sapi? Kira-kira saja 5 juta, murah banget enggak? Wah, kambing aja udah segitu. Katakan 9 juta atau 10 juta lah. Nah 10 juta 1 ekor, yang bagus ini ya. Nah tiap hari 10 juta kita korbankan. Kalau 7 hari berapa? 70 juta. Nah, 7 hari aja itu, 1 minggu 70 juta. Halo, Mas Bro, 70 juta. Nah, kalau kita ibadah pada hari Minggu, berapa korban kita, persembahan kita? 1 juta? Ya, 100 ribu? 10 ribu? 5 ribu? Atau 2 ribu? Nah dari nilai-nilai ini kita bisa memahami seberapa besar penghargaan kita ya terhadap keselamatan yang kita sudah dapatkan. Coba bandingkan dalam perjanjian lama. Ya yang terbaik binatang terus korban. Kalau kita memahami arti ya bagaimana korban-korban dalam PL, kemudian kita mengerti kematian Yesus Kristus di kayu salib, kita tidak mampu bayar loh ya, tidak mampu membayarnya, tidak akan mampu. Ya maka dikatakan kamu sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas, bukan dengan perak, emas, permata, bukan, tapi dengan darah yang mahal, darah yang suci, itu darah Yesus. Nah, kita sudah ditolong. Untuk 1 minggu ini semestinya kita harus keluarkan 70 juta. Nah kemudian kita punya uang. Sekarang kita punya uang yang bisa kita korbankan untuk hari Minggu nanti, kita kira gitu. Hari Minggu nanti. Di dompet kita itu ada uang 100 ribu. Ada uang 50 ribu. Ada uang 20 ribu. Ada uang 10 ribu.
ada uang 5.000, ada uang 2.000. Nah, ada 7 pilihan. Ya. Nah, ketika kita ibadah datang kepada Tuhan dan nilai-nilai ini bisa kita korbankan, bisa kita persembahkan kok. Bukan berarti kalau kita kasih yang 100.000 saya jadi miskin. Enggak. Anda kaya, Anda punya itu. Wah, sebenarnya enggak terlalu berpengaruh dalam keuangan saudara kalau saudara berikan 100.000. Karena memang uang Anda banyak gitu loh. Tetapi di dalam kantong saudara itu ada 100.000, 50.000, ya, 20.000, 10.000, 5.000 dan 2.000. Oke? Masing-masing di kantong kita ada 7 jenis uang. Udah perhatikan uang masing-masing ya. Ada berapa? 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Nah, sekarang 2.000 sajalah dulu. 1.000 itu terlalu apalah ya. Masa masih ada 1.000 sekarang kan? Ada 2.000 lah ya. Nah, sekarang kita nyanyikan satu pujian. Ya, pujiannya apa? Ya, aku diberkati sepanjang hariku. Nah, terus petugas bawa kantong kolektor. Nah, kemudian giliran Erwin kasih berapa? Sekarang kantong persembahan di Erwin. Pilih antara 7 tadi nilai 20. Persembahanku sedikit sekali, janganlah. Pokoknya diberkati. Wah, puji Tuhan. Saudara Erwin 20. Bu Moni? 50. Berapa Bu? 50. Haleluya. 20, puji Tuhan. 20, puji Tuhan. Ada 100, ada 50. 100. Oh, haleluya, puji Tuhan. Pak Pendeta, 100. Ikutin Ibu Pendeta. Dari nilai-nilai tadi kita bisa lihat yang memiliki penghargaan yang besar, yang memahami betapa bahagianya kita diselamatkan oleh Yesus. Kita lihat dari persembahan kita. Kira-kira siapa yang memberikan penghargaan yang tepat? Yang 100.000, yang 50, yang 20, atau yang 10? Tentu jawab kita ya 100.000. Ingat tadi saya katakan kita punya kemampuan untuk itu. Bukan berarti kalau saya kasih 100.000 saya nanti nggak makan loh. Bukan, kita punya. Kita punya. Nah, Ina tadi 20 ya. Kenapa nggak sebut 100? Hah? Masih ada kebutuhan lain. Memang semua punya kebutuhan, tapi masih ada uang kok. Kan kamu orang kaya. 100. Oh, baru sadar bahwa dia kaya. 100, puji Tuhan. Urna? Gimana? Kasih mic dulu biar didengar. Iya, kasih mic biar. Iya, loh, rusak. Kasih mic, nggak didengar di rumah, di gereja. Ya, kalau misalkan kita memberi persembahan itu kan tidak dilihat dari seberapa nilainya. Kita memberi harus dengan ikhlas dan tulus. Secara pribadi juga sudah disebutkan bahwa kita sebagai manusia itu ada banyak kebutuhan yang harus kita penuhi, tapi itu bukan berarti kita itu miskin, tapi kita itu kaya di dalam Kristus. Iya, betul. Prinsip memberi harus dengan tulus, tidak paksaan. Ya, tidak paksaan. Tetapi jika kita bisa memberi 100, kenapa kita beri 20? Itu maksudnya. Bisa memberi loh ya. Nah, ingat seorang janda yang miskin. Bahkan itu luar biasa. Itu bukan dari sisa uangnya, tapi itulah miliknya. Satu-satunya.
tapi dipersembahkan. Jenis inilah persembahan yang terbaik. Nah, berbicara tadi ada kebutuhan, ya semua kita punya kebutuhan. Ya, punya. Prinsip betul, keikhlasan. Nah gini, saya bisa sebenarnya 100, kenapa saya ikhlas hanya 20? Ini, jadi lebih kepada sebenarnya waktu saya mempersembahkan ini kepada siapa sebenarnya saya persembahkan. Nah kalau kita dibawa ke PL, harus cari korban yang nilainya luar biasa, yang tadi 70 juta, 1 minggu bagaimana? Wah, bukankah kita akan menderita? Ya. Dan kita tidak terselesaikan dosa-dosa kita terus. Ini dari mana kita kemampuan? Nah, kita ya diselesaikan dosa-dosa kita oleh pengorbanan Yesus. Jadi gini, waktu kita diselamatkan, wah pasti apapun kita bisa korbankan. Nah misalnya begini, kita terjatuh, kecelakaan, kemudian ada orang yang nolong. Nah kemudian dia rawat kita. Ya, dia tidak biarkan kita, kemudian kita bisa mengalami kesembuhan. Bukankah kita berhutang nyawa kepada orang yang menolong kita? Nah kemudian pada saat kita punya sesuatu, masa kita lupakan dia? Masa kita abaikan dia? Wah nggak mungkin lah. Pasti kita ingat dalam sejarah hidup saya, orang itu menolong saya. Dan ketika saya mengalami berkat-berkat Tuhan, saya pasti akan mengunjungi dia, akan berbagi dengan dia. Oh pasti dong, kalau enggak saya mati kan, ini udah saya hidup. Jadi betapa berharganya hidup itu, keselamatan itu. Kalau dibiarkan saya waktu terjatuh dan akhirnya saya mati, bagaimana? Dan ini dia menolong saya. Nah itu seperti gambarannya kepada kita yang diselamatkan oleh Yesus. Ya tidak lagi ya melakukan korban-korban seperti dalam PL. Tetapi bukan berarti mengurangi nilai kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan. Ya bukan seperti nilai harganya ini, enggak. Ya tetapi prinsipnya yang terbaik gitu ya, yang terbaik. Bukan memaksakan harus sekian besar, tidak. Nah memang ada waktu Yesus melihat orang datang ke bait Allah kemudian memberikan persembahan. Ya ada orang kaya yang memberikan, tapi waktu dia memberikan itu bukan nilainya memang besar, tetapi bukan sesuatu yang terlalu berharga bagi dia. Kenapa? Ya mungkin itu hanya sisa-sisa bagi dia. Nah, jadi yang lebih besar sebenarnya dia mampu kasih gitu loh. Tapi dia hanya kasih ya sebatas yang dia kasih waktu itu. Nilainya memang besar, jauh lebih besar dari yang diberikan oleh janda miskin itu. Tapi Tuhan bilang ini loh, pemberian janda miskin ini yang benar, yang berharga, yang terbaik karena dia memberi dari kekurangannya. Ya berbeda, orang memberi dari kelebihan nilainya berbeda dengan orang yang memberi dari kekurangannya. Saya kurang, saya nggak apa, tapi saya mampu memberi. Itu nilainya jauh lebih tinggi daripada ini kan lebih-lebihnya saya aja ini. Nggak terlalu pengaruh, saya kasih 1 juta sama orang nggak pengaruh. Orang uang saya MM-an. Ada sampai triliun, apa artinya 1 juta, apa artinya 20 juta. Tapi yang satu hanya kasih 10.000, tapi itulah. Ya mungkin dia punya uang hanya 20.000, 10.000 dipersembahkan untuk Tuhan, 10.000 lagi nanti untuk beli beras. Ya nilai itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang mempersembahkan 100 juta, tetapi itu masih kelebihannya itu, dia masih banyak aset, masih banyak hartanya. Ya, jadi prinsip di sini ya memberi yang terbaik, ya memberi yang terbaik. Jadi kita mesti memahami. Jika kita punya nilai tadi, kita punya loh, bukan nggak punya ya. Ya mungkin gini, 100.000 ini kan satu-satunya milik saya hari ini. Masa saya kasih 100.000 ya? Mungkin kita berkhidmat juga, tidak harus memberi 100.000, bagi saya enggak. Ya mungkin saya hanya mampu dari dana ini karena hanya tinggal 100 loh ya. Ya 20.000 atau 10.000 boleh, tidak apa-apa. Karena nanti kebutuhan lain ini. Ya itu sama, itu enggak masalah. Tapi yang terbaik itu tetap yang terbaik karena keadaan kita seperti itu. Tapi kalau uang kita banyak, mampu memberi 100 itu, tapi kita coba cari di dompet kita yang paling kecil nilainya. Nah, ini kan kebangatan itu maksudnya. Jadi penghargaan kita
terhadap nilai keselamatan, nilai korban-korban tadi, ya, sangat kecil sekali, itu maksudnya, sangat kecil sekali. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengerti bagaimana dalam PL menghadap Allah, ada korban-korban, ada bulan-bulan tertentu, ada hari-hari perayaan tertentu, korban yang harus nilainya besar kita persembahkan ya kepada Allah supaya kita layak di hadapannya. Ini dalam konteks PL. Nah, ini semua diselesaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Ya, dan dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, korban-korban kita bukan lagi supaya kita layak di hadapan Tuhan, supaya kita dibersihkan, disucikan dari dosa-dosa kita, kemudian kita ada korban, bukan. Jadi korban yang kita lakukan sekarang itu adalah ucapan syukur kita, ya, persembahan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Nah, sebagai persembahan syukur kita yang sudah diselamatkan, bagaimana mungkin kita memberikan nilai yang kecil jika kita bisa memberi nilai yang besar? Untuk itu kita harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Coba katakan, beri yang terbaik. 1, 2, 3. Beri yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari dalam pemahaman kita dalam hidup ini, hubungan kita dengan Allah tidak hanya berbicara tentang uang ya, tapi juga waktu kita, waktu yang terbaik, ya, pikiran kita, pikiran-pikiran yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, semua yang terbaik untuk Tuhan. Pelayanan kita melayani Tuhan yang terbaik ya, kita persembahkan. Ada harga yang harus kita bayar. Mungkin dengan doa pagi misalnya, ya, lebih enak sebenarnya masih tarik selimut untuk tidur di jam 5 atau jam 4. Tetapi karena kita tahu memberi yang terbaik, prioritas utama kita kepada Tuhan sebelum sibuk nanti mengerjakan segala sesuatu, kita mau masuk dalam hadirat Allah, kita mau berdoa, kita menyembah Dia, kita mau menyerahkan seluruh beban hidup kita kepada Tuhan. Nah, kemudian baru lakukan segala kegiatan yang lain. Nah, mungkin ada pilihan lain, ada satu waktu di mana kita harus melayani di gereja, tetapi ada pilihan lain untuk rekreasi. Nah, mana yang kita pilih? Bukan berarti tidak boleh rekreasi, tapi karena hari itu ada pelayanan yang harus kita lakukan, maka lebih baik putuskan melayani, tinggalkan dulu rekreasi. Nanti di waktu yang lain kita atur rekreasi. Harus begitu ya Bapak Ibu. Mana yang terpenting? Karena ini untuk kemuliaan Tuhan, maka utamakanlah hal untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita terus berjuang sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah, jemaat, pelayan, semua kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dia yang sudah mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus kita ya dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita disucikan, dikuduskan, dan kita tidak perlu lagi melakukan seperti yang dalam PL di mana kita harus korbankan binatang yang begitu banyak dan terus menerus itu. Nah, ini Yesus mati sekali untuk selama-lamanya, dan mari kita naikkan syukur kita dengan cara apa? Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, seluruh hidup kita. Tidak hanya uang kita, tapi juga tenaga kita, pikiran kita, pelayanan ya, terus kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus